Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sukman Wijaya dan teman saya Karina Ursiana Syagian. Saya akan menjelaskan implementasi metodologi ORMS. Apa itu metodologi ORMS? Metodologi ORMS adalah suatu metode yang digunakan untuk memodelkan suatu sistem berkaitan dengan sistem aktivitas manusia yang mudah dikendalikan atau berpengaruh. Dalam rancangan ORMS akan melibatkan stakeholder, aktor, atau peran untuk masing-masing seperti berikut. 1. Pemilik masalah adalah kelompok atau orang yang mempunyai kendali atas aspek tertentu yang menyangkut masalah. Kebanyakan pemilik masalah adalah pembuat keputusan itu. 2. Pelaksana masalah adalah yang menggunakan solusi dan melaksanakan keputusan yang disetujui oleh pembuat keputusan atau pemilik masalah dan ia tidak punya otoritas untuk mengubah keputusan atau memulai tindakan baru. 3. Penikmat masalah adalah orang yang merasakan manfaat atau konsekuensi pelaksanaan solusi. 4. Pemecah masalah atau analis adalah yang meneliti masalah dan mengembangkan untuk mencapai suatu solusi atas persetujuan pemilik masalah. Pada dasarnya, ada 11 langkah dalam metodologi ORMS. Dari 11 langkah tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu 1. Formulasi, 2. Modeling, 3. Implementasi. Selanjutnya, ada 11 langkah dalam modeling ORMS. Formulasi 1. Meringkas situasi permasalahan. 2. Mengidentifikasi masalah untuk dianalisa. 3. Menggambarkan sistem yang relevan. Pemodelan. 4. Membangun suatu model matematika atau usulan proyek. 5. Mencari solusi yang sesuai. 6. Pengesahan dan tes kemampuan. 7. Analisis kepekaan solusi atau laporan proyek. Implementasi. 8. Merencanakan implementasi. 9. Menetapkan kendali atas solusi. 10. Implementasi solusi atau dokumentasi dan milik. 11. Solusi tindak lanjut atau audit solusi. Tahapan formulasi masalah. Langkah pertama, menyimpulkan situasi permasalahan dengan mengartikan risk factor. Risk factor membantu kita mengidentifikasi permasalahan. Langkah kedua, formulasi masalah. Langkah ketiga, gunakan pendekatan proses untuk mengidentifikasi struktur, proses transformasi, komponen-komponen, input-input, dan output dari sistem relevan yang digabungkan dalam diagram pengaruh. Tahap pemodelan masalah. Langkah yang keempat, yaitu pernyataan uraian sistem dalam terminologi kuantitatif, meminta adanya cara mengembangkan sebuah spreadsheet untuk hubungan yang kuantitatif dari berbagai variabel sistem, dan mungkin saja berguna untuk influence diagram ke dalam satu set hubungan matematika antara variabel dan aspek kuantitatif dari sistem yang mengukur tercapainya keluaran sistem yang diinginkan. Langkah kelima yaitu menggunakan model yang kuantitatif ini untuk menyelidiki perubahan-perubahan pencapaian yang tidak dapat dikendalikan dan dapat atau tidak dapat diawasi, yaitu ruang solusi. Langkah keenam, menetapkan kredibilitas model. Langkah ketujuh, dengan memberikan paparan perubahan secara sistematis bagaimana akibat dan bagaimana solusi optimal dipengaruhi secara individual atau bersamaan oleh berbagai input yang tidak dapat dikendalikan yang masuk ke dalam sistem jika telah terjadi kesalahan dalam memasukkan nilainya. Tahap penerapan. Langkah ke-8 yaitu menyampaikan suatu rencana yang terperinci mengenai berbagai tugas implementasi, tugas individu, dan susunan jadwal untuk koordinasi. Langkah ke-9, menetapkan prosedur untuk memelihara dan menetapkan kendali atas solusi yang direkomendasikan itu. Langkah ke-10, membuat perubahan yang diperlukan dari operasi yang sekarang ke operasi yang diusulkan. Langkah ke-11, mengubah solusi baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang sesuai dan melaksanakan sesuatu audit menyangkut solusi. Sifat dari proses ORMS. Variasi langkah biasanya diprakarsai dalam bentuk pengurutan. Akan tetapi, setiap langkah sangat mungkin akan melompati cara kerja tertentu dan menjadi langkah berikutnya. Pemilihan model matematis yang paling sesuai hendaknya dipengaruhi oleh seberapa besar biaya yang diharapkan dari pengembangan secara terperinci.
Proses iteratif. Metodologi bersifat iteratif. Artinya, seorang analis mungkin akan mengulang ke langkah sebelumnya, serta memodifikasi bagian yang sudah pernah dikerjakan. Jarang ada suatu proyek mengalami semua tahapan tanpa kembali pada tahap sebelumnya dalam sebuah analisis. Analisis pada beberapa kesempatan mencoba mencari tahu kesulitan potensial pada tahap selanjutnya dan mungkin akan kembali pada langkah sebelumnya untuk suatu perubahan. Sehingga sangat penting keberadaan dokumentasi proses, karena selama seluruh fase dilalui, sangatlah krusial untuk mencatat semua asumsi dan penyederhanaan yang dibuat dan semua data yang digunakan termasuk sumber daya. Metode ilmiah dan proses ORMS. ORMS seringkali berkaitan dengan aplikasi metode ilmiah atau pemecahan masalah. Salah satu alasan utama dari penggunaan metode ilmiah adalah sifat alami sains untuk mendapatkan pengetahuan yang berkembang sesuai disiplin ilmunya. Contoh sukses penerapan ORMS. Yang pertama, pada perusahaan Continental Airlines, penerapannya mengoptimalkan penugasan ulang para kru penerbangan saat muncul masalah dalam penjadwalan. Yang kedua, pada perusahaan Samsung Electronics, penerapannya mengembangkan metode yang bisa mengurangi waktu pemanufakturan dan level inventory. Yang ketiga, pada perusahaan United Parcel Service, penerapannya merancang ulang jalur pengiriman satu malam. Yang terakhir, pada perusahaan Ford Motor Company, penerapannya menggunakan prototype optimization model untuk mengurangi banyaknya prototype yang dibuat. Contoh penerapan ORMS. Yang pertama, penjadwalan ulang pesawat terbang sebagai respon banyaknya delay. Yang kedua, perencanaan produksi untuk assembly papan sirkuit elektronik. Yang ketiga, penjadwalan operator pada proses dan distribusi surat atau piket. Yang keempat, penyesuaian jadwal jaga perawat karena demand harian yang fluktuatif. Studi kasus. Penyesuaian jadwal jaga perawat karena demand harian yang fluktuatif, yang melibatkan stakeholder, aktor, atau peran untuk masing-masing seperti berikut. 1. Pemilik masalah, pasien. 2. Pelaksana masalah, rumah sakit. 3. Penikmat masalah, manajer. 4. Pemecah masalah, perawat. Penjadwalan perawat dan pengaturan shift kerja adalah permasalahan yang sangat rumit dan sering terjadi pada instansi-instansi kesehatan seperti rumah sakit. Hampir setiap rumah sakit memiliki banyak ruang pelayanan, baik rawat inap, perawat jalan, maupun IGD. Ruangan-ruangan tersebut adalah unit yang sangat sibuk yang siaga selama 24 jam per hari. Oleh sebab itu, dibutuhkan jam kerja yang tinggi oleh perawat yang harus selalu siap berjaga pada shift yang berbeda, yaitu pada shift pagi, sore, dan malam. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan persiapan yang matang dalam pengaturan penjadwalan untuk perawat. Permasalahan yang terjadi. 1. Jadwal jaga perawat yang tidak menentu. 2. Perawat mengalami kelelahan dan keletihan fisik biasanya terjadi karena perawat harus berjaga pada shift pagi, sore, dan malam secara berturut-turut, sehingga mengakibatkan mereka kurang tidur. Ketiga, keletihan secara fisik, emosi, dan psikologis pada perawat yang nantinya akan memberikan dampak buruk bagi kinerja perawat dalam memberikan pelayanan pada pasien. Solusi permasalahan. Menggunakan software Ansos OneStaff untuk membuat sistem penjadwalan perawat yang lebih optimal sehingga diharapkan mampu memberikan informasi pada para pengambil keputusan di rumah sakit atau klinik agar dapat melakukan penjadwalan menjadi lebih efektif dan efisien. Ansos OneStaff adalah suatu contoh dari sistem pengaturan jadwal perawatan berbasis web. Modul penugasan dan beban kerja software Ansos OneStaff menggunakan data persepsi pasien sebagai input untuk memperkirakan kebutuhan staf. Manajer keperawatan akan dengan mudah dapat mengatur jadwal para staf pada suatu tingkat yang sangat rinci, yaitu menugaskan untuk merawat pasien-pasien dan tugas-tugas yang spesifik pada seorang perawat yang memiliki keahlian khusus yang tepat dan kompeten. Ansos OneStaff ini sendiri akan memungkinkan perawat untuk mengakses jadwal yang telah disusun oleh manajer keperawatan, mengajukan preferensi dan memilih shift yang tersedia di mana mereka akan memberikan pelayanan perawatan dalam suatu rumah sakit. Modul software web scheduler Ansos OneStaff memungkinkan perawat untuk mengakses jadwal dari manapun, mengajukan preferensi dan memilih shift yang tersedia di mana mereka memenuhi syarat.
Kesimpulan 1. Dengan menggunakan model penjadwalan berbasis web, maka diperoleh penjadwalan perawat yang lebih baik dibandingkan jadwal yang dibuat secara manual. 2. Jadwal yang dihasilkan dengan model Ansos One Stop dapat mengatasi seluruh permasalahan yang merupakan faktor yang dapat menghambat pemberian pelayanan keperawatan yang profesional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.